Mencekam, ratusan ribu warga Israel terobos rumah Netanyahu dan tarik mundur pimpinan Israel ini karena jadi bencana bagi Yahudi. Seluruh warga Israel nampaknya sudah muak dengan kelakuan pemimpinnya. Hal ini menyebabkan Netanyahu digeruduk massa di rumahnya hingga kerusakan tercipta dan mengancam kehidupan pemimpin Zionis yang kontroversial ini. Netanyahu disebut telah menjadi kutukan dan bencana yang justru menghancurkan negaranya dan membuat simpati seluruh dunia beralih pada Palestina dan menyebabkan kemenangan mutlak bagi Palestina yang telah diserang oleh Israel. Sebelumnya pada Sabtu malam, teman-teman dan keluarga para tawanan dan banyak pendukungnya berkumpul di lapangan Sandra, sementara sebagian lainnya berada di kediaman pribadi Netanyahu di Yerusalem, menyerukan agar Netanyahu segera dicopot dari jabatannya. Jelas Sarah Khairat dari Al Jazeera. Adapun demo ini menjadi kali kedua yang dilakukan warga Israel sebagai bentuk protes kepada Netanyahu yang mengabaikan permintaan Hamas hingga membuat proses pertukaran sandera fase kedua sempat tertunda. Meski pembebasan sandera fase 2 akhirnya berhasil dilakukan dengan bantuan pemerintah Qatar, namun masyarakat Israel menilai bahwa Netanyahu telah gagal memimpin negara dan dia menjadi biang keladinya. Alasan ini yang mendorong massa mengajukan protes untuk melengsarkan Netanyahu dari jabatan Perdana Menteri. Sambil meneriakkan kalimat hujatan, ratusan ribu massa juga turut membawa berbagai macam poster protes. Di antaranya Netanyahu adalah bencana terbesar bagi Israel. Ada pula poster dengan tulisan "Bibi berbahaya, mundurlah sekarang". Sebagai informasi, Bibi sendiri merupakan julukan yang diberikan warga Israel untuk Perdana Menteri itu. Ini tentu saja merupakan jumlah terbesar yang pernah kami lihat sejak perang dimulai. Demonstran meminta Perdana Menteri Netanyahu untuk tidak mengabaikan permintaan Hamas sehingga pembebasan semua tawanan bisa dilaksanakan. Aksi demonstrasi serupa tak hanya terjadi di Israel, beberapa negara lain juga turut melakukan aksi bela Palestina dan mengutuk apa yang dilakukan Israel itu. Di London misalnya, sekitar 300.000 warga dilaporkan turun ke jalan untuk menuntut gencatan senjata permanen antara Israel dan juga milisi Palestina, yaitu Hamas. Masya Allah, demi keutuhan Masjidil Aqsa dan menjaga kesuciannya, ternyata inilah alasan serangan Hamas 7 Oktober lalu. Israel sampai banyak hutang. Terungkap baru-baru ini, Israel telah gagal menyerang Masjidil Aqsa setelah Hamas melakukan serangan terlebih dahulu demi mencegah kejahatan yang akan dilakukan Zionis pada 4 tempat suci. Hal ini sangat tidak terduga oleh Zionis hingga ribuan korban jiwa berjatuhan di Israel. Khaled Meshal, mantan kepala biro politik Hamas yang tinggal di pengasingan, mengungkap alasan utama Hamas meluncurkan serangan spektakuler ke Israel pada 7 Oktober lalu. Menurutnya, serangan itu dimotivasi oleh upaya Israel mempercepat rencana pembongkaran Masjid Al-Aqsa dan rencana para menteri ekstremis Zionis untuk merampungkan Yudaisasi di tepi barat dan Yerusalem dengan menggusur penduduknya. Itu diungkap Meshal dalam pidato di sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Forum Islam Internasional untuk Parlemen pada Jumat malam pekan lalu. Apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, percepatan rencana pembongkaran dan rencana para menteri ekstremis untuk menyelesaikan Yudaisasi di tepi barat dan Yerusalem, serta menggusur penduduknya menjadi motivasi dibalik terjadinya serangan 7 Oktober lalu. Penderitaan lebih dari 5.000 tahanan Palestina di sel-sel pendudukan,
kematian perlahan di Gaza setelah 17 tahun pengepungan dan transformasi isu tersebut menjadi perang pendudukan dan pemukiman. Semua ini terjadi. Kami hadir dalam kepemimpinan gerakan dan brigade kami yang menang ketika mereka memutuskan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Aksi perlawanan telah berkembang dari pemberontakan dan perang di Gaza hingga mengambil langkah besar seperti badai Al-Aqsa dalam perjalanan panjang kita menuju pembebasan Palestina. Kinerja mengesankan Mujahidin Al-Qassam dalam melawan pasukan darat yang memasuki Gaza menunjukkan keimanan dan ketaatan mereka yang tulus terhadap Al-Quran serta kualitas pendidikan. Dari inisiatif Arab hingga pertemuan puncak baru-baru ini, kepemimpinan Arab tampaknya tidak berdaya menghadapi pendudukan Zionis. Jika orang-orang Aljazair, Afghanistan, dan Vietnam mendengarkan para pendukung kekalahan yang menuntut penyerangan atau penyerahan kami, maka Aljazair, Afghanistan, dan Vietnam tidak akan terbebas dari kolonialisme dan juga pendudukan. Badai Al-Aqsa merugikan pendudukan serta psikologis militer dan intelijen, dan juga kekalahan ini akan segera selesai insya Allah. Serangan 7 Oktober menunjukkan bahwa pendudukan Zionis yang teroris dapat dikalahkan dan meningkatkan kesadaran di seluruh dunia akan keadilan bagi perjuangan Palestina.